Kekhawatiran bisa membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Masih bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, saya senang sekali apabila hari ini masih bisa mengunjungi saudara, khususnya dalam program Making Life Better dan masih membahas mengenai kekhawatiran. Saudaraku, kekhawatiran ini memang sangat berbahaya sekali. Saudara mungkin pernah mendengarkan ciri-ciri kekhawatiran itu kayak apa sebelum kita akan membahas bahwa kekhawatiran bisa membuat orang melakukan perbuatan dosa. Mari kita akan melihat kekhawatiran itu berhubungan dengan masa yang akan datang. Saudaraku, ketika kita khawatir, kita sebenarnya sedang mengantisipasi suatu kejadian yang akan mengancam kita. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa mereka khawatir tentang sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Tetapi sesungguhnya isi dari kekhawatiran itu berhubungan dengan sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa depan. Sebagai akibat dari kesalahan atau perbuatan yang keliru di masa lalu. Saudara, kekhawatiran merupakan suatu bentuk perhatian yang berlebihan terhadap diri sendiri. Dengar ini baik-baik. Berlebihan terhadap diri sendiri. Egosentris. Beberapa pengkhawatir mungkin mengatakan bahwa kekhawatiran mereka berkaitan dengan orang lain. Tetapi sebenarnya ciri utama dari kekhawatiran adalah bahwa pikiran-pikiran yang mengganggu tersebut biasanya bersifat pribadi dan tidak dibicarakan secara umum. Merasa sendirian atau kesepian merupakan salah satu gejala khas yang dialami oleh sebagian besar penderita kekhawatiran. Pengkhawatir mendramatisir keadaan. Ini berarti bahwa mereka ahli dalam membayangkan hal-hal yang paling buruk yang akan terjadi di suatu waktu nanti. Orang lain sering menganggap bahwa hal-hal yang dikhawatirkan itu sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Namun, pasti para pengkhawatir tidak setuju. Ketika penderita kekhawatiran menjelaskan tentang hal-hal mengerikan yang akan terjadi di masa depan, kebanyakan keprihatinan mereka itu berkisar pada masalah sosial. Saudaraku, penderita sangat ahli dalam melihat suatu ancaman. Kemudian mereka sungguh-sungguh membayangkan apa arti ancaman itu, seolah-olah itu akan terjadi. Nah saudara-saudara, kalau itu sudah terjadi, akhirnya respon-respon yang mereka berikan terhadap kekhawatiran ialah tindakan-tindakan jalan pintas yang dianggap bisa menyelesaikan masalah kekhawatiran. Mari kita akan kembali kepada pembahasan kita. Untuk bisa kita keluar dari kekhawatiran, kita harus menyadari bahwa kekhawatiran itu sangat berbahaya. Sadarilah bahwa terus-menerus khawatir itu bisa membahayakan hidup saudara. Mari kita akan melihat Lukas pasal 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Saya mau mengajak saudara mencermati ayat ini. Ini ayat penting sekali. Jangan meremehkan ayat ini. Kalau saudara tidak bisa memahami ayat ini, saudara bisa mengorbankan hidup gara-gara demi apa yang saudara khawatirkan. Dengar baik-baik. Hidup lebih penting daripada makanan, atau tubuh lebih penting daripada pakaian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang akan engkau pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudaraku, orang yang terus-menerus khawatir bisa-bisa akhirnya mengorbankan hidup hanya demi aksesoris hidup, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam bahasa Inggris ditulis begini, "Our life is a greater blessing than our livelihood." It is true, life cannot succeed without livelihood. Saudaraku, kehidupan kita adalah sebuah berkat yang besar. Hidup itu sendiri adalah anugerah dari Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah memberikan kehidupan, Tuhan juga akan memberikan aksesoris kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, itu semua pasti akan
Tuhan berikan. Itu sebabnya Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Setelah semua yang lain diciptakan oleh Tuhan. Ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal, ada udara, ada cahaya, ada binatang di laut. Semua itu sudah diciptakan lebih dahulu sebelum manusia diciptakan. Artinya kehidupan manusia itu begitu berharga. Kehidupan manusia itu begitu mahal harganya. Itu sebabnya supaya manusia hidup, Allah menyediakan hal-hal yang lain yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup. Nah, kalau saudara terus-menerus mengkhawatirkan mengenai aksesoris kehidupan tadi, jangan-jangan saudara mengorbankan kehidupan saudara hanya demi apa yang saudara khawatirkan. Apakah memang ada orang yang terlalu khawatir tentang pakaian hingga mengorbankan tubuhnya? Jangan kaget, saudaraku. Ternyata tidak sedikit orang yang berani menjual tubuhnya gara-gara ingin pakaian yang bermerek atau ingin penampilan yang menarik. Kalau tidak percaya, dengarkanlah apa yang saya temukan dari majalah Gatra. Sebagian besar ABG pemuas birahi yang ditemui Gatra mengaku terjerumus ke lembah esek-esek itu akibat tekanan ekonomi. Wulan contohnya, seorang remaja yang memang hidup dari keluarga yang miskin dan punya tekanan ekonomi yang luar biasa untuk bisa membiayai adik-adiknya sekolah, akhirnya dia terjerumus di dalam dunia lembah hitam, yaitu pelacuran. Memang dia bisa mendapatkan penghasilan 500.000 per bulan. Nah, saudaraku, yang bahayanya ialah setelah dia terlanjur masuk dalam dunia pelacuran itu, dia tidak mau lagi keluar dari dunia itu. Sudah terlanjur enak katanya mendapatkan uang, jadi sayang untuk melupakan. Saudaraku, demikian juga dengan Santi, 17 tahun. Ciblek yang ditemui Gatra di Semarang, tahu ciblek, cilik-cilik betah melek, itu namanya, masih kecil suka begadang. Murid kelas 2 SMU ini anak seorang buruh pabrik. Untuk membantu biaya sekolah ketiga adiknya, Santi terjun menjadi pelacur remaja. Namun, sebagian besar penghasilan haram itu dihabiskan untuk berfoya-foya dengan pacarnya, membeli pakaian-pakaian mahal, dan untuk membeli pil gedek alias ekstasi. Saudaraku, tidak sedikit orang yang akhirnya terjerumus di dalam jual diri, jual tubuh, gara-gara ingin mendapatkan lebih, ingin hidup enak, ingin pakaian yang mahal, ingin aksesoris kehidupan. Gila lagi dengan seorang remaja yang mau menjual keperawanannya. Saya pernah membaca dalam sebuah berita, ada seorang wanita dari Inggris berumur 18 tahun yang menjajakan keperawanannya lewat internet seharga 170 juta. Perempuan yang bernama samaran Brunet ingin menjualnya karena pengen seperti orang-orang yang lain. Bisa sekolah, bisa punya gaji, bisa kuliah, bisa dapat pekerjaan yang bagus, dan tidak segan-segan menjual tubuhnya untuk orang lain. Benarlah apa yang dikatakan di atas. Hidup ini lebih penting. Jangan sampai gara-gara hidupmu yang lebih penting kamu korbankan hanya untuk pakaian 1 lembar. Saudaraku, sekaya-kayanya orang, waktu sudah menjadi kaya, kalau sudah punya pakaian 5 almari sekalipun, sekali pakai pakaian paling 1 lembar atau 2 lembar, iya kan? Tidak mungkin saudara akan pakai 10 pakaian sekaligus, 10 baju sekaligus saudara pakai, tidak mungkin. Paling 1 baju. Semewah-mewahnya orang, sehebat-hebatnya orang, paling kalau makan, sekali makan itu 1 sendok sekali masuk. Tidak mungkin 10 sendok bersamaan. Iya kan saudara? Nah, ngapain engkau ingin mendapatkan yang lebih dengan mengorbankan sesuatu yang sangat hakiki, yaitu kehidupan saudara. Hati-hati. Sebab saya percaya apabila kita memperhatikan hidup kita dengan baik-baik, maka yang lain-lain itu akan bisa kita cari. If we take care about our soul and eternity, which are more than the body and its life, we may leave it to God to provide for us food and raiment, which are less. God has maintained our lives. If sometimes with pulse and water that has answered the end, He has protected us and keep us alive. Kalau kita pelihara tubuh kita dengan baik, kalau kita pelihara jiwa kita dengan baik,
Kalau kita pelihara kerohanian kita dengan baik, kita hidup sehat, pikiran kita sehat, tubuh kita segar bugar, kita bisa kerja dengan baik. Kalau kita kerja dengan baik, pasti kita dapat gaji yang baik. Bisa makan, bisa minum, bisa beli pakaian. Tapi sebaliknya, kalau saudara terus-menerus mengkhawatirkan dan terus-menerus saudara mencemaskan mengenai apa yang mau dipakai, apa yang mau dimakan, pada akhirnya kita akan terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang berdosa. Saudaraku, belajarlah berserah kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Mazmur 37 ayat 3 itu benar. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudaraku, tugas kita sekarang ialah percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Jangan percaya, beriman, berdoa, tapi tidak ada tindakan. Iman tanpa perbuatan adalah nol, seperti gong yang berbunyi tapi tidak ada hasilnya apa-apa. Yang diperintahkan oleh firman Tuhan ialah daripada engkau mengorbankan kehidupan rumah tanggamu, kehidupan harga dirimu, dan akhirnya engkau menjual dirimu dan melakukan hal yang berbuat dosa, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Kerja yang baik, selesaikan tugas-tugas dengan baik. Apa yang kau jumpai dengan tanganmu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh seolah-olah untuk Tuhan. Dan berlakulah setia. Maka Tuhan itu tidak akan tutup mata. Ia akan memberikan kepadamu apa yang kamu inginkan. Haleluya. Saudaraku, kalau engkau sudah terlanjur, mungkin hari ini engkau sudah melakukan perbuatan-perbuatan menjual diri, berbuat dosa, melakukan perzinahan, menjadi pelacur, atau melakukan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan gara-gara saudara mengkhawatirkan tentang pakaian dan makanan dan tempat tinggal, bertobatlah sekarang. Bertobat dan Tuhan akan menolong saudara. Berdoalah bersama dengan saya. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang karena kekhawatirannya telah mengambil jalan pintas, melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan mereka sadar dan ditemplak oleh firman-Mu hari ini. Ampunilah mereka. Biarlah mereka akan kembali kepadamu, melakukan kehidupan yang benar, berserah kepadamu, berlaku setia, dan akhirnya Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi keinginan hati kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kalau saudara ingin counseling, carilah hamba Tuhan, carilah teman seiman yang bisa menolong saudara untuk berhenti dari perbuatan berdosa dan melakukan hal-hal yang baik. Dan jangan lupa dengarkanlah seri berikutnya, Making Life Better, masih dalam topik bahaya kekhawatiran. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.